Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Kembali lagi ya dengan Bu Dini. Kali ini kita masih belajar mengenai teks deskripsi. Pada video kali ini Bu Dini akan menjelaskan mengenai struktur dan juga kaidah bahasa dari teks deskripsi. Anak-anak, pada video sebelumnya Bu Dini sudah singgung struktur itu adalah urutan ya. Jadi kalau misalnya kamu mau membuat sebuah teks, urutan apa dulu yang harus kamu siapkan. Sama kayak bangun rumah ya, bagian mana dulu yang harus kamu bangun atau kamu siapkan supaya menjadi rumah yang baik. Sama halnya dengan struktur dalam sebuah teks. Struktur itu adalah urutan, apa dulu yang harus kamu buat. Untuk teks deskripsi sendiri, strukturnya ini ada 3, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Saya akan jelaskan satu per satu. Bagian yang pertama yaitu identifikasi. Di bagian identifikasi ini berisi gambaran umum terkait objek yang sedang kalian jelaskan. Bu Dini kemarin juga sudah menyebutkan ya, objeknya itu bisa apa saja, bisa benda, bisa tempat, bisa orang. Ini kalau misal saya contohkan, ini misal tempat wisata. Kalau tempat wisata identifikasinya kira-kira apa? Ya bisa nama objeknya, bisa lokasinya, bisa juga sejarahnya kapan tempat tersebut dibuka, bisa juga hal-hal umum atau informasi-informasi umum terkait dengan tempat tersebut. Selain tempat, kalian juga bisa mendeskripsikan orang ya. Kalau mendeskripsikan orang ya gambaran umumnya ya nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, tanggal lahirnya kapan, nama orang tuanya siapa, sekolahnya di mana, atau hal-hal lain ya, bisa juga berupa pekerjaan kalau misal dia adalah orang dewasa. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus kalian tulis dalam sebuah teks deskripsi. Jadi gambaran umumnya dulu. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian objek yang kalian jelaskan berdasarkan apa yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian rasakan. Jadi kalau misalnya kalian di tempat wisata kan kalian mengamati sekeliling, di sana ada apa saja, silakan diceritakan, silakan dituangkan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan. Nah, untuk bagian deskripsi bagian ini, karena memang objek dalam teks deskripsi itu kan luas, objeknya bisa apa saja, maka pengembangannya itu ada 4 macam. Ada 4 macam pengembangan deskripsi bagian dari teks deskripsi. Lah, pengembangannya ini bergantung berdasarkan objek yang kalian jelaskan. Yang pertama, pengembangan deskripsinya itu berdasarkan ruang. Kalau ruang, otomatis ini bukan orang yang sedang dijelaskan. Misal kalau ruang ini adalah tempat. Kalau misal kita menjelaskan sekolah, maka yang kalian rinci adalah ruang-ruang yang ada di sekolah. Di sana terdiri dari apa saja. Kemudian bisa juga berupa anggota-anggota bagian objek. Terus yang ketiga bisa merupakan proses berlangsung. Loh, kok proses berlangsung, Bu? Nah, ini misalnya khusus untuk proses berlangsung apabila yang kalian deskripsikan itu adalah berupa acara atau kegiatan. Jadi proses berlangsungnya itu bagaimana, silakan dideskripsikan. Kemudian yang terakhir itu adalah pemfokusan. Silakan kalian objek itu yang kalian jelaskan fokus di apanya. Misal kalau orang saya mau fokus di sifatnya, atau saya fokus ke kebiasaannya dan lain sebagainya. Ini adalah bagian deskripsi bagian. Jadi menyusun deskripsi bagian bergantung dengan objek yang kalian jelaskan. Kemudian di bagian terakhir yaitu ada penutup. Di bagian penutup ini berisi simpulan dan juga kesan terhadap objek yang kalian jelaskan. Jadi ketika di tempat wisata atau berkaitan dengan orang, kesan apa yang kamu terima di bagian terakhir sendiri bisa dituliskan. Jadi kesimpulan saya mengenai objek tersebut adalah, nah itu tadi adalah struktur-struktur dari teks deskripsi. Ada 3 ya, 3 itu kalian harus hafal. Struktur dari teks deskripsi ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah bagian simpulan atau penutup. Ini harus urut. Jadi kalau kalian membuat, pertama kalian kumpulkan dulu bagian identifikasi umum, misal paragraf 1 identifikasi umum. Kemudian di paragraf 2 dan 3 itu masih deskripsi bagian rincian. Nah, paragraf terakhir itu berisi penutup atau simpulan terkait kesan kalian
terhadap objek tersebut. Kiranya itu untuk hari ini. Anak-anak jangan lupa like dan komen ya, supaya Budini bisa ngecek siapa yang menyaksikan video ini hingga tuntas. Sekian untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.